Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Widya kembali bertemu dengan teman-teman. Sama-sama kita belajar di mendalami rahasia Al-Quran, mendalami makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Seperti biasa bersama dengan Ustaz Zamakhsyari Hasbullah Thaib di sini. Tentunya kita akan sama-sama membahas sahabat Al-Quran di episode kali ini, yaitu surah Al-Qasas. Nah, kira-kira seperti apa nih makna yang ada di balik surah ini? Langsung saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat ya, baik. Ustadz, ini surah Al-Qasas ya. Nah, Ustadz, poin pertama yang mungkin perlu ditanyakan juga adalah sebenarnya makna yang terkandung di balik nama surah Al-Qasas ini seperti apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Widya dan seluruh pemirsa, Al-Qasas artinya kisah-kisah. Walaupun dalam bentuk jamak qasas ya, akan tetapi pada dasarnya sangat dominan di sini kisah Nabi Musa alaihissalam. Hanya saja berbeda dengan kisah-kisah Nabi Musa yang ada di surah lain, karena surah Al-Quran yang menyinggung tentang Musa alaihissalam itu sekitar ada 14 surah. 14 surah. Ya, tapi bisa dikatakan yang paling komprehensif menggambarkan kehidupan Musa dari mulai lahir hingga perlawanan terhadap Fir'aun, salah satunya adalah surah Al-Qasas ini. Maka tidak mengherankan sebagian ulama menamakan surah ini dengan nama surah Musa. Surah Musa. Ya, surah Musa. Jadi ingin digambarkan kepada kita makna dari surah ini, bagaimana Musa dari mulai dilahirkan di kondisi yang sangat mencekam hingga kemudian Musa menjadi tanda kebesaran Allah ketika Fir'aun yang mabuk kekuasaan itu akhirnya tumbang oleh Musa, anak yang dibesarkannya sendiri. Ya. Nah, makanya tadi Ustadz sudah sampaikan ini kisahnya berbeda ya Ustadz dari surat-surah yang lain. Nah, kisah Nabi Musa Ustadz yang diceritakan seperti di surah ini bagaimana? Ya, kalau kita melihat bagaimana awal surah dari Qasas ini menggambarkan kesewenang-wenangannya Fir'aun ketika berkuasa. Inna Fir'aun ala fil ard. Fir'aun berkuasa dan sombong di muka bumi. Bukan hanya dia berkuasa, tapi sampai mengklaim dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Bukan hanya dia menjadi diktator, tapi dia sudah mulai mengatur siapa yang boleh kalian sembah, siapa yang tak boleh kalian sembah. Di sini bukan hanya itu. Yuzabbihu abna'ahum. Dia banyak menyembelih, membunuh orang-orang tak berdosa. Dia banyak dalam hal ini memperbudak para wanita ya, untuk kemudian dijadikan barang dan lain sebagainya. Jadi singkat kata, Firaun itu betul-betul kelompok yang suka merusak di muka bumi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kami ingin bela orang-orang yang dianiaya oleh Firaun. Jadi intinya apa? Selama apapun seorang yang semena-mena dalam berkuasa itu sedang memiliki kekuasaan, Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan buat perputaran kekuasaan itu akan berakhir. Dan makanya ada ungkapan, setiap zaman ada Fir'aunnya. Dan setiap zaman Fir'aun pasti ada Musanya. Nah, jadi kalau misalnya Fir'aun yang besar sudah tidak ada, ya mungkin muncul Fir'aun kecil. Oh, berarti sekarang ada nih ya. Jadi yang jelas tetap ada yang pemimpin yang mungkin bermental seperti Fir'aun, tapi Allah juga akan siapkan ya pembawa perubahan yang bermental seperti Musa. Disinilah penting kita memahami kisah ini dalam konteks kita memahami dan tetap optimis. Sesungguhnya kebenaran itu tetap akan menemukan jalannya untuk tegak berdiri. Di sini kalau kita lihat diawalilah kisah Musa dari mulai datangnya malaikat. Malaikat Jibril alaihissalam datang menjumpai ibu Musa yang sedang hamil besar. Jadi nggak semua orang itu jumpa dengan malaikat Jibril. Maryam jumpa dengan Jibril. Ibu Musa berjumpa dengan Jibril. Kenapa? Jibril sampai berjumpa dengan ibu Maryam. Bayangkan, baru keluar surat edaran dari Fir'aun. Semua wanita Bani Israel yang hamil, kalau bayi yang lahir itu laki-laki, wajib dibunuh. Dan di sini seorang ibu menanti kelahiran anaknya. Dia was-was, belum ada USG waktu itu. Ini laki-laki atau perempuan. Nah, kalau sekiranya laki-laki, boleh jadi begitu lahir langsung dibunuh. Bayangkan.
Ini dibalik kegelisahan. Kita tahu dokter Objin itu selalu mengatakan hati-hati dengan psikologi ibu yang hamil, karena itu sangat berpengaruh negatif kepada perkembangan janin dalam rahim. Nah, bayangkan itu. Sampai turun malaikat Jibril langsung menenangkan. Apa kata Jibril? Allah berjanji kepadamu, kalau anakmu lahir, buang ke sungai, nanti kami akan balikkan anak itu. Walaupun seorang ibu disampaikan langsung janji Allah itu oleh malaikat, tapi ibu mana yang tega untuk membuang anak kandungnya sendiri? Ya. Ibu mana yang 9 bulan membesarkan anak dalam rahimnya, tiba-tiba begitu lahir, buang ke sungai. Tapi disinilah Allah ingin gambarkan kepada kita. Siapa yang yakin akan kebenaran janji Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Jadi berangkat dari keimanan si ibu tadi, walaupun perintah Allah itu terasa berat. Dibungkusnya bayi itu, ditaruhkan di keranjang, dilemparkannya lah ke sungai Nil. Nah, apa yang terjadi? Bayi dan keranjang ini sampailah melewati tempat pemandian istri Fir'aun. Dilihat oleh istri Fir'aun. Itulah Asiyah binti Muzahim. Asiyah salah satu wanita yang paling matang yang pernah dikenal dalam sejarah. Walaupun dia wanita mukminah, tapi dia suci, nggak pernah digauli oleh Fir'aun. Ya, kenapa? Karena setiap kali Fir'aun mau menggauli Asiyah, dalam beberapa riwayat Allah melindungi Asiyah. Jadi Asiyah mengatakan, ya, sebagai seorang wanita, udah menikah lagi, tentunya menginginkan anak. Nampak ada anak ini. Maka lewat pendekatan Asiyah, dia merayu suaminya. Asa qurratu ainin li walak, biarlah kita adopsi anak ini. Biar jadi penyejuk hati kita. Akhirnya sekuat-kuatnya orang, luluh juga ia dapat istri. Yang begitu dia. Luluh dia dapat istri. Jadi Asiyah meyakinkan Fir'aun, hingga Fir'aun kemudian menerima Musa untuk dibesarkan di dalam istana. Bayangkan, hebat rekayasa Fir'aun, ternyata rekayasa Allah lebih hebat. Kenapa rekayasa lebih hebat? Fir'aun buat rekayasa supaya tidak lahir bayi Bani Israel, semua yang lahir bayi laki-laki dibunuh. Tapi Allah buat rekayasa, anak ini Musa Bani Israel, buang ke sungai. Tanpa Fir'aun sadari, justru dibesarkan di istana. Dan yang lebih mencengangkan lagi, ketika bayi ini masih membutuhkan air susu ibu, semua wanita yang punya ASI didatangkan ke istana untuk menyusukan. Tapi tak ada yang mau diminum ASInya oleh bayi Musa kecuali ASI mak kandungnya sendiri. Sehingga mak itu dikontrak menjadi ibu susu bagi anak Fir'aun, dibayar. Bayangkan. Ini menggambarkan kepada kita, kadang-kadang jangan banyak kita mengeluh ketika Allah berikan ujian. Justru di balik ujian-ujian itu ada sesuatu yang indah sedang Allah siapkan. Sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan. Tapi begitu keindahan itu datang, barulah kita bersyukur atas ujian yang Allah berikan. Nah, akhirnya apa? Fir'aun pun terus menua, Musa pun sekarang sudah menjadi dewasa, sudah jadi anak yang kuat, badannya juga sangat kuat sekali. Suatu ketika Musa ini melihat ada pertikaian antara seorang Israel melawan seorang Kipti. Kipti ini dari bangsanya Fir'aun. Israel ini dari bangsanya Musa. Mereka berkelahi. Musa condong untuk membela Bani Israel ini. Dipukulnya seorang Kipti, sekali pukul TKO. Langsung meninggal di tempat. Apa yang terjadi? Muncullah kehebohan. Kehebohan di Mesir. Anak angkat Fir'aun bunuh orang ini. Si Musa. Akhirnya apa? Musa jadi buronan. Musa jadi buronan. Dan di saat itu Fir'aun juga sudah mulai tidak seret dengan Musa. Karena dia sadar Musa ini bukan orang Koptik, bukan orang Kipti, tapi orang Israel. Ya. Akhirnya apa? Musa akhirnya mencari jalan untuk bisa meninggalkan Mesir. Akhirnya Musa pun keluar ke kota Madian. Sampai di sana diceritakan lagi kisah Musa dengan kota Madian. Sebagai orang asing masuk ke kota baru, Musa melihat ada sekelompok orang sedang ngantri mengambil air dari sumur untuk memberikan minuman kepada hewan ternak. Nampak ada 2 orang gadis mengantri di tengah kerumunan pria.
Musa kemudian mendatangi gadis itu. Ya, kalian kok ngantri di sini? Menunjukkan bahwasanya begitulah gambaran tak pantas wanita di tengah-tengah kerumunan pria. Nah, di sini dengan keramah tamahannya Musa mengatakan, kalau begitu kalian berdua duduk saja, aku yang ngantri di sini. Akhirnya Musa memberikan makan dan minum ternak kedua gadis tadi. Gadis itu pun akhirnya apa? Mengatakan pada Musa, ayah kami mengundangmu makan malam hari ini. Datanglah Musa, diundang kepada orang tua kedua gadis itu. Apa dikata? Di sini, di momen itu, ayah kedua gadis tadi yang sudah berumur mengatakan, aku menawarimu untuk menikahi salah satu dari putriku. Jadi di sini gambaran Allah Subhanahu wa taala sudah membuat aturan main. Allah sudah atur kehidupan kita. Jadi kuncinya apa? Orang merantau ya harus seperti Musa lah, ringan tangan membantu orang. Insya Allah rezeki itu dapat. Begitu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Setelah dari Madian ini, Musa balik lagi dia ke Mesir. Disitulah kemudian awal mula konflik yang sangat terbuka antara Musa dengan Firaun. Musa sudah diangkat jadi nabi, sudah punya mukjizat. Ya, disitulah duel dengan para tukang sihir Firaun hingga pada akhirnya tukang sihir pun akhirnya ikut kembali Musa. Ya, dan sinilah awal hingga pada akhirnya Firaun tenggelam dan kekuasaannya pun ikut runtuh. Jadi itu inti tentunya kalau kita dalami waktu mungkin yang tidak memungkinkan. Oke, baik seperti itu ya sahabat Al-Quran mengenai kisah Nabi Musa yang sudah dijelaskan Ustadz, dan nantinya kita akan membahas mengenai poin-poin yang lain juga. Kita sudahi dulu untuk kisah Nabi Musa. Kita akan lanjut lagi nanti membahas poin yang lain, tapi nanti di video selanjutnya masih di Penyelami Rahasia Al-Quran.